Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya mengupload video perkembangan ayamnya Bapak Muhajir yang notabene umurnya 37, sedangkan samplingan barusan itu disampling dengan bobot rataan 2,4. Sedangkan untuk penanganan manajemennya di umur 37 ini dengan pemberian pakan full feed agar nantinya jika waktu panen tiba ayam itu tidak besar tembolok atau bakul bilang itu mondol. Pemberian pakan full feed sendiri di tempat pakan dilakukan mulai umur 25 nyampe ayam panen. Hal ini dilakukan antisipasi jika ayam terpuasakan itu bisa menyebabkan ayam itu malah menjadi tembolok atau mondol itu tadi. Perihal ayam tembolok besar ini sebenarnya sangat mengerikan di pihak peternak sendiri maupun di pihak bakul, karena jika ayam tembolok besar biasanya dari bakul itu waktu panen itu dipotong sesuai bobot pakan yang ada di tembolok. Setiap timbangannya itu menyeluruh. Pada pihak peternak pun merasa dirugikan karena posisi ayam bobot rata-rataannya menjadi kurang dikarenakan setiap timbangan dipotong pada bobot pakan yang ada di tembolok. Penyebab utama ayam tembolok besar ini dipastikan karena ayam tersebut pernah telat makan. Pada intinya ayam itu terpuasakan lama sehingga ayam itu rangsangan makannya sangat tinggi yang mengakibatkan ayam itu tembolok besar. Mengantisipasi agar ayam itu tidak tembolok besar itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan yang sangat mendasar. Pertama yaitu dengan posisi memberikan pakan full feed di tempat pakan sehingga rangsangan makan ayam besar itu tidak terlalu tinggi, namun ayam sendiri bobotnya juga tidak kurang. Penanganan seperti itu dengan posisi full feed biasanya peternak tidak menyadarinya bahwa itu bisa memperbaiki FCR. Namun kadang malah peternak itu berpikiran terbalik dengan memberikan pakan ayam waktu umur besar atau mendekati panen itu dengan sedikit atau ditahan pakannya, yang intinya mereka berpikiran bahwa agar FCR masuk dengan mengirit pakan. Padahal dengan posisi mengirit pakan atau menahan pakan sendiri itu malah bisa mengakibatkan FCR-nya itu membengkak atau tidak masuk, dikarenakan penyebab utamanya ayam itu tidak nyaman karena posisi pakannya terlambat atau telat-telat, sehingga ayam itu kalau orang Jawa bilang ngurak atau malah bobotnya kurang. Ya memang ayamnya itu besar tapi bobotnya malah kurang. Jadi rangsangan makan itu intinya untuk makan, untuk hidup saja, bukan untuk membentuk daging karena posisinya ditahan pakannya. Sedangkan manajemen berian pakan agar ayam tidak tembolok sendiri biasanya dilakukan peternak-peternak daerah sini yang menyadari bahwa menahan pakan itu bisa menyebabkan FCR bengkak, dilakukan mulai umur 25 sampai dengan waktu panen tiba, sehingga ayam sendiri tidak pernah telat pakan yang mengakibatkan ayam tembolok. Pemberian pakan sendiri sudah dilakukan di tempat pakan yang sudah diatur posisinya dengan ketinggian tempat pakan sesuai dengan ketinggian punggung ayam atau ketinggian tembolok ayam, sehingga bila mana ayam itu di bawah kolong tempat pakan sendiri tidak mengakibatkan pakan itu tumpah. Begitu juga untuk tempat minumnya dibuat setinggi tembolok ayam ataupun setinggi punggung ayam, yang nantinya juga tidak mengakibatkan minum-minum itu menjadi tumpah sehingga mengakibatkan tumpahan tadi menimbulkan amoniak tinggi di kolong kandang.
Manajemen seperti ini banyak sekali yang jarang dilakukan peternak atau kurang disadari peternak, terutama anak kandang yang di kandang yang mengelola ayam sendiri, karena seringkali pendapat dari kandang itu orang Jawa bilang gampang ke ngepenak ke, sehingga timbul penyakit sendiri. Mereka nggak menyadari penyebab utama penyakit itu dari mana, padahal penyebab ayam sakit sendiri dikarenakan karena memang manajemen yang kurang optimal ataupun kurang maksimal. Oke, sebelum dilanjut videonya, untuk kalian yang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar nanti bila mana ada video terbaru dari saya bisa dinotifikasi. Oke, selanjutnya untuk perbaiki agar FCR tidak bengkak, untuk peternak Bapak Muhajir itu melakukan campuran minuman itu dengan menggunakan daun jambu biji yang dihaluskan. Menghaluskannya itu bisa dengan ditumbuk ataupun di blender, yang selanjutnya dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1 dengan posisi 1 kilogram daun jambu biji itu terbanding dengan air sekitar 100 liter. Dengan cara ini ayam itu untuk konsumsi pakannya bisa maksimal ataupun optimal, namun untuk kotorannya itu tidak lencret, yang intinya untuk pakan yang dikonsumsi oleh ayam itu bisa terserap maksimal oleh pencernaan, sehingga untuk kotorannya itu tidak lancung atau encer alias lencret. Sebenarnya untuk daun jambu biji sendiri bisa diganti dengan daun lain yang kemungkinan rasanya agak sepet, yang bisa mengantisipasi agar kotoran tidak encer, yaitu dengan daun-daun jambu biasa atau jambu kluthuk lah orang bilang, karena jambu biji itu ada macam-macam jenisnya, ada jambu bangkok, ada jambu kluthuk ataupun jambu lain yang nggak tahu kalau di tempat lain namanya jambu apa, yang intinya itu daun jambu biji. Ada juga yang dicampur dengan apa namanya itu daun pisang yang intinya agak sepet-sepet, jadi untuk mengurangi kotoran yang lencret sehingga penyerapan bisa maksimal juga. Sedangkan untuk peternak yang melakukan campuran dengan daun pisang biasanya itu dilakukan dengan perbandingan 0,5 kilogram daun pisang yang masih muda, terus direbus sekiranya nyampe sekitar jadi 1 liter, nanti dicampurkan dengan air yang diminumkan pada ayam yang sedang produksi. Itu biasanya diproduksi umur 30 ke atas atau 25 ke atas, itu perbandingannya 1 liter air rebusan daun pisang itu dengan 100 liter air minum, sehingga nantinya nggak terlalu sepet banget, sehingga untuk di pencernaan ayam juga tidak terlalu mengganggu. Cara lain yang dilakukan Bapak Muhajir agar ayamnya bisa optimal dan maksimal, agar FCR-nya tidak bengkak, itu dengan cara memperbanyak tempat pakan dan tempat minum, agar nantinya ayam itu lebih nyaman dan tidak berebut pakan antara satu yang lain. Karena biasanya bila tempat pakan atau minumnya itu kurang dari standarnya, itu bisa mengakibatkan banyak ayam yang perbedaan body weight-nya atau bobotnya itu beda. Walaupun bentuk tubuhnya sama, biasanya bobotnya itu bisa selisih sekian gram atau sekian on. Untuk kandangnya Bapak Muhajir ini perbandingan pakannya, yaitu posisinya karena tempat pakannya ini ukuran 7 kg, ini dengan perbandingan yang standarnya itu biasanya satu tempat pakan 7 kg itu untuk
ayam 20 nyampe 30 ini dibuat dengan posisi lebih nyaman untuk tempat pakan 7 kg itu untuk 15 nyampe 25 ekor ayam. Cara lain ataupun penanganan lain yang dilakukan Bapak Muhajir agar ayamnya lebih nyaman serta FCR-nya tidak bengkak itu karena posisi kandangnya itu panggung, kotorannya itu setiap ada yang nangkring di reng bagian bawah itu seringkali diusahakan untuk turun ke bawah, serta untuk sirkulasi udaranya itu dimaksimalkan. Padahal posisi kandang Pak Muhajir ini populasi 4000 itu tidak ada blowernya. Ini cuman kipasnya kipas kecil saja. Tapi dengan kondisi seperti ini, dengan penanganan yang optimal dan maksimal, dipantau dan dilihat itu bobotnya bisa sesuai yang diinginkan, yaitu dengan bobot umur 37 bobotnya sudah 2,4. Hal ini bukan karena sapronak yang bagus ataupun hal lain yang mengakibatkan bagus, karena beberapa periode yang lalu pun kondisi kandang Bapak Muhajir pun dengan DOC yang bobot DOC-nya di bawah standar, yaitu bobot 36 pun pernah ayamnya itu tetap hasilnya bisa maksimal. Mungkin hal seperti ini jarang dilakukan karena banyak peternak yang melakukan hal berbeda yang intinya agar hasil maksimal itu gimana, tapi mereka melakukan hal-hal yang kadang-kali malah merugikan di akhir periode. Cara lain yang dilakukan peternak Bapak Muhajir yaitu agar FCR tidak membengkak serta bisa masuk sesuai yang diharapkan, itu dengan cara menggrading ayam antara yang kecil dan besar dan yang sedang itu di grading atau dipisah sejak dini. Hal ini dilakukan dengan posisi grading tidak secara langsung, tapi setiap ngasih pakan dia itu memisahkan yang kelihatan kecil itu dikasihkan yang paling ujung, sedangkan yang sedang itu dikasihkan sekat yang tengah, dan yang paling besar itu dikasihkan sekat yang paling ujung berikutnya. Hal ini buat antisipasi agar ayam itu pada intinya tidak berebut dalam soal makan atau konsumsi pakan, serta untuk menaikkan tempat pakan tempat minum itu bisa menyesuaikan dengan tembolok ataupun punggung ayam pada waktu ayam itu berdiri. Di tempat lain pun Pak Muhajir memisahkan ayam yang afkir di sini bukan karena bobotnya kurang, bobotnya sebenarnya masih seimbang dengan bobot ayam yang normal. Ayam di sini afkir karena posisi karena kakinya pengkor ataupun kakinya terjepit yang mengakibatkan ayam itu tidak bisa berdiri. Di ayam-ayam afkir yang pengkor ini Pak Muhajir itu memang menempatkan pakan itu beda dengan tempat pakan yang ketinggiannya sepunggung, di atas punggung ataupun di atas tembolok ayam, tapi dengan posisi tempat pakan yang untuk ayam afkir karena kejepit dan pengkor dengan posisi tempat pakannya itu lebih rendah, sehingga ayam itu tetap bisa makan dan minum serta bobot bisa mengikuti bobot ayam yang lain yang posisinya normal. Di ayam afkir di sini yang tempatnya Bapak Muhajir, bobotnya itu selisihnya cuman antara 3 on ataupun 2 on, karena posisi ayam ini di afkir pada waktu ayam itu umur sudah di atas 16 atau 20 hari, karena posisi ayam di afkir umur segitu dalam kondisi ayam sudah turun sekam yang mengakibatkan banyak yang terjepit karena kondisi kandangnya memang kandang panggung untuk kandangnya Bapak Muhajir. Jadi banyak selat-selat yang memang
kondisinya terlalu lebar ataupun terlalu sempit, jadi posisi ayam itu kakinya jatuh atau nyelempit di selat bawah. Waktu naik itu nggak bisa, karena antara selat yang sana lebarnya dan selat yang sini itu kadang beda satu sama yang lain. Mungkin sekian dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya. Bila mana ada komentar ataupun pertanyaan yang berhubungan dengan video saya yang lain atau video ini, silakan untuk komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk lihat video ini sampai selesai serta tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa untuk tonton video saya selanjutnya yang berhubungan dengan ayam broiler, karena memang video saya ini berhubungan langsung seputaran ayam broiler. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih pemula dalam usaha broiler atau wirausaha broiler, walaupun itu kecil-kecilan, entah itu mandiri ataupun ikut kemitraan, tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa sehingga bisa hasil maksimal dan bisa berkah dan manfaat untuk hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.